Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di acara Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema 10 tahapan dalam proses mediasi atau 10 tahapan dalam mediasi. Yang nantinya kita akan mendiskusikan terkait tema tersebut. Dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, di sini narasumber yang akan mengisi diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Widodo SH. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data dan Informasi. Dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Puspaningrum SHMH. Selamat pagi. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Bapak Widodo dan Ibu Puspaningrum. Selamat pagi Mas Lukman. Selamat pagi Bu Selamat Puspa. pagi Pak Toto. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengisi acara Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari ini. Tema pada hari ini Bapak Ibu adalah 10 tahapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Langsung saja, sudah kita ketahui bahwa Bawaslu di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah diberikan tugas, kewajiban, dan kewenangan untuk salah satunya yaitu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, di mana kewenangan tersebut sudah melekat di Bawaslu. Di sini kita akan memberikan informasi atau ilmu pengetahuan kepada sahabat Bawaslu terkait mediasi yang dilaksanakan di Bawaslu. Langsung saja, ini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa didiskusikan pada hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut. Baik, terima kasih Mas Lukman dan selamat pagi Bu Puspa. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Bawaslu Kabupaten Boyolali, kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya Bu ya, di dalam situasi pandemi COVID yang alhamdulillah sudah mereda, tapi masih tetap harus kita waspada. Baik, Mas Lukman, terkait dengan pertanyaan Mas Lukman tadi, dan nanti tentu Bu Puspaningrum juga akan lebih gamblang menjawab terkait dengan definisi mediasi. Jadi mediasi adalah satu proses musyawarah yang dilakukan secara sistematis yang menghadirkan para pihak untuk membahas satu objek sengketa tertentu di dalam proses pemilu. Jadi itu pengertian dasar mediasi. Mungkin Bu Puspa akan menambahi. Iya, jadi sebelumnya kita semua tahu ya Mas Lukman dan sahabat Bawaslu, bahwa Bawaslu itu mempunyai 4 kewenangan. Ya, kewenangan yang pertama adalah pencegahan. Tentu kita tuh harus mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran pemilu. Yang kedua adalah pengawasan. Sebetulnya yang pertama itu pengawasan ya Pak Toto ya. Pengawasan, kemudian pencegahan, penindakan. Dan yang terakhir ini adalah kewenangan penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa salah satu caranya adalah dengan mediasi. Tadi Pak Dodo sudah mengatakan dengan tegas begitu ya, bahwa mediasi itu ya seperti itu. Mediasi itu adalah tempat musyawarah. Jadi musyawarah kalau ada permasalahan itu dimusyawarahkan di Bawaslu. Ya intinya itu saja. Kewenangan Bawaslu Mas itu bukan kewenangan yang lain gitu ya. Jadi ada penyelesaian sengketa proses pemilu yang bertugas menyelesaikan itu adalah Bawaslu sesuai kewenangan undang-undang ya. Artinya untuk mediasi ini kan penyelesaiannya ada di Bawaslu, tidak bisa dimediasi di lembaga lain. Tidak bisa, dan itu satu-satunya melekat dalam peraturan perundangan, melekat di Bawaslu menjadi bagian dari satu kewenangan
yang kemudian hasil kesepakatan yang dituangkan dalam putusan Bawaslu terkait dengan kesepakatan itu mengikat para pihak gitu ya Bu ya, sehingga bisa dijalankan semua kedua belah pihak. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya akan memberikan pesan kepada sahabat Bawaslu. Untuk sahabat Bawaslu nantinya yang akan mau bertanya maupun memberikan saran dan masukan terkait tema kita pada hari ini, sahabat Bawaslu bisa menuliskan pertanyaan maupun saran dan komentarnya di kolom chat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Langsung saja kita lanjutkan ke diskusi kita kesempatan kali ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu terkait mengapa kok harus ada mediasi dalam penyelesaian sengketa tersebut? Baik, gini ya Mas, dalam proses pemilu, kita sudah pemilu itu sudah berkali-kali gitu loh. Dan setiap proses pemilu itu pasti ada permasalahan di situ. Pasti ya Pak Dr. Entah itu permasalahan nanti dikategorikan bisa pidana, atau bisa pelanggaran administratif, kan itu selalu ada permasalahan. Nggak akan lah pemilu tuh landing lurus, itu kan enggak ya, karena itu damai-damai itu enggak. Selama ini tidak ada permasalahan begitu, dalam pemilu. Gitu. Karena apa? Karena masing-masing berjuang untuk menang, kan begitu. Kadang maaf bisa menghalalkan cara, sementing aku menang kan begitu, aku dapat banyak suara banyak kan gitu kan. Nah akhirnya apa begitu menjadi suasana itu tidak kondusif begitu ya Pak Toto ya, tidak kondusif. Dan permasalahan itu harus diselesaikan kan Mas. Harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Ya lembaga-lembaga yang berwenang di situ. Salah satunya tadi saya katakan adalah Bawaslu. Agar apa? Agar permasalahan itu diselesaikan secara melembaga. Gitu. Jadi nanti permasalahan itu, sengketa itu diselesaikan secara terhormat. Masing-masing pihak diberi kedudukan yang sama. Masing-masing pihak bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Tidak menjadi pengadilan jalanan begitu. Jadi biar pemilu itu nanti lebih bermartabat gitu ya Mas Oto. Begitu Mas Oto, silakan kalau menambahi. Jadi setelah saya Puspa, intinya apa itu berangkat dari latar belakang. Dari pemilu itu minimal potensi permasalahan itu selalu muncul. Sebagai contoh gitu Mas Lukman. Katakanlah misalnya pada proses pendaftaran partai politik. Iya. Kalau berpedoman pada misalnya KPU ketika menentukan apakah ini lolos syarat administrasi atau tidak, itu berpedoman misalnya pada hasil verifikasi di lapangan. Ya. Dan betul di lapangan memang ditemukan 1/1000 dari jumlah penduduk itu tidak terpenuhi misalnya. Tetapi tentu masih ada ruang untuk dari pihak yang lain yaitu partai politik untuk kemudian memberi jawaban yang lain, misalnya ternyata ditemukan di lapangan ketika verifikasi ya. Sehingga orangnya petani semua Mas, dari 100 orang yang dicek yang mau didatangi itu petani semua. Ya. Datangnya jam 9 pagi, jam 10 pagi. Padahal yang waktunya petani ya, untuk padahal ladangnya di mana enggak ketemu dan sebagainya. Maka kemudian ketika itu terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, muaranya nanti kemudian dipertemukan tentu melalui prosedur pengajuan dan lain sebagainya yang nanti dipertemukan dalam mediasi sehingga muncul satu win-win solution atau menang sama menang, harapannya menang sama menang ya Bu ya, sehingga tidak hanya hitam putih baik KPU maupun pemohon, harapannya nanti kemudian terjadi satu formulasi apa yang harus kemudian. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa kepentingannya atau kebutuhannya terkait penyelesaian sengketa itu tidak terpenuhi. Betul. Jadi sama-sama merasa menerima penyelesaian tersebut. Jadi begini Mas Lukman, kalau para pihak itu nanti datang ke Bawaslu, kemudian diselesaikan, ya para pihak ya harus kalau putusan Bawaslu sih harus ikut. Harus Jadi mengikuti. tidak boleh gerundel di belakang misalnya kemudian bikin apa enggak, karena Bawaslu itu sifatnya putusan Bawaslu sengketa Bawaslu itu putusannya bersifat final dan mengikat. Hanya ada 3 yang tidak ya, yang bisa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah sengketa hasil. Kemudian kalau masih ada permasalahan di dalam pencalonan itu atau verifikasi partai politik itu nanti bisa dilanjutkan ke tingkat di atasnya, nah yaitu ke PT Tun kan begitu ya. Nanti mungkin kita akan bicara lain waktu. Nah yang jelas begitu. Biar selesai semua. Kalau sudah selesai merasa legowo begitu. Jadi permasalahan selesai gitu ya, tidak apa ya Mas istilahnya Mas?
jadi ganjalan di belakang. Iya begitu. Kan menjadi potensi gugatan hukum di belakang hari. Ini yang sebenarnya dijembatani oleh aturan itu ya Bu ya, diselesaikan secara win-win solution di depan. Iya begitu. Baik sahabat Bawaslu, diskusi kita pada 2 pertanyaan ini sudah sangat menarik dan saya akan untuk diskusi kita selanjutnya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Baik sahabat Bawaslu, kita lanjutkan ke diskusi kita, yaitu pertanyaan yang ketiga. Sahabat Bawaslu, Pak Widodo sama Ibu Puspaningrum, kita lanjut ke diskusi kita yang ketiga. Pertanyaan ketiga, yaitu sebenarnya apa tujuan dari mediasi tersebut? Baik, jadi tujuan dari adanya mediasi yang pertama merupakan untuk mencapai satu kesepakatan yang dituangkan dalam satu putusan. Jadi bisa saja kesepakatan itu ada, tetapi bisa saja hanya bawah tangan, artinya kemudian tidak memunculkan satu dokumen tertentu. Tetapi dengan mediasi, kesepakatan, kemudian kesepahaman itu dimunculkan dalam satu putusan yang ditandai bersama oleh para pihak di hadapan mediator, yaitu Bawaslu. Kemudian yang kedua, mediasi merupakan satu pintu masuk. Ya. Memang diharapkan di dalam satu proses mediasi itu terjadi kesepakatan. Tapi kalau kemudian tidak ada kesepakatan, tentu mediator kita di Bawaslu kan tidak bisa memaksa apa-apa ya Bu ya. Maka kemudian para pihak itu ketika tidak terjadi kesepakatan lanjut menjadi proses adjudikasi. Sehingga pintu masuknya proses adjudikasi atau proses kuasi peradilan sebagaimana dulu kita pernah laksanakan ke pengadilan ya Bu ya, pintu masuknya adalah mediasi. Harus melalui mediasi. Harus melalui mediasi. Jadi tidak ada adjudikasi sebelum ada mediasi. Iya, jadi begitu Mas. Tujuannya adalah mencari jalan keluar bersama-sama. Jadi kalau mediasi itu kalau di lembaga umum ya tidak dalam pemilu itu ya juga begitu kan. Kita ingin cari jalan terbaik. Tidak merugikan salah satu pihak. Kalau yang namanya win-win solution itu kan solusi yang disampaikan, yang diambil secara musyawarah mufakat. Kalau begitu kan kalau sudah musyawarah kan udah lego ya. Tidak ada masalah. Ada masalah. Itu tujuannya seperti itu Mas. Jadi kan lebih baik ono rembuk ya dirembuk kan begitu kalau orang Jawa itu ya Pak Toto ya. Nah, harusnya seperti itu. Tadi sudah disampaikan Mas Toto benar sekali. Harapannya terjadi kesepakatan. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan ya boleh buat. Kita nggak boleh maksa kan gitu ya. Ya itu Mas begitu. Bahkan mohon maaf saya nambah untuk seperti sampaikan Bu tadi jangankan sampai maksa, kita mengarahkan saja tidak boleh. Mengarahkan para pihak. Karena salah satu syarat menjadi seorang mediator dalam hal ini berperan sebagai mediator di Bawaslu itu adalah betul-betul imparsial, memahami permasalahan itu secara seimbang gitu, kemudian nanti hanya menjembatani. Walaupun memang itu satu alternatif solusi yang kemudian ditawarkan saja kepada para pihak. Selebihnya kesepakatan adalah milik para pihak yang Iya. Jadi untuk memperjelas sahabat Bawaslu saja Pak, untuk yang tujuan mediasi itu kan untuk mencapai kesepakatan. Iya. Dan ketika mediasi itu sudah pada tahap mencapai kesepakatan, apakah proses penyelesaian sengketa tersebut itu sudah berhenti di situ atau bagaimana itu sebenarnya Pak? Sudah. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Puspa, kalau tidak terjadi satu kesepakatan yang dituangkan dalam putusan Bawaslu sebagai mediator, maka akan lanjut ke adjudikasi. Adjudikasi itu bentuk lain dari persidangan, maka sering disebut kuasi peradilan. Tetapi kalau kemudian sudah sama-sama sepakat, namanya memang musyawarah, mencari kesepahaman itu sudah sepakat, ya sudah berhenti di situ. Ya, menandatangani dokumen berupa putusan bersama-sama para pihak. Seperti itu. Jadi sudah tidak ada kegiatan lanjutan, dan memang harapannya munculnya mediasi adalah seperti itu. Daripada kalau bahasanya Bu Puspa tadi saya menarik menurut saya betul. Ya jadi begitu ya Mas. Kalau ada kesepakatan selesailah mediasi, para pihak bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya begitu. Nah, tetapi kalau tidak sepakat, proses ini tidak berhenti sampai di situ di Bawaslu itu. Lanjutlah sampai ke adjudikasi. Nah, kalau yang namanya adjudikasi
itu kan bisa dilihat ya, ada penghakiman di situ ya, das di situ. Jadi ada penghakiman. Artinya apa? Putusan dalam adjudikasi itu pasti win-lose solution. Ada yang dirugikan, ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan. Selalu seperti itu kan ya Mas Datu ya. Namanya putusan hakim kan selalu begitu Mas. Iya. Disetujui, dikabulkan atau tidak kan begitu. Nah, sebaiknya hal yang seperti ini kan kalau orang Jawa itu dihindari gitu ya. Jadi lebih baik dimediasi saja. Nah, tetapi kalau sudah tidak bisa diupayakan ya mau nggak mau kita harus mengambil jalan adjudikasi karena tugasnya harus selesai. Bawaslu harus selesai. Disitulah nanti Bawaslu berperan sebagai apa Pak Jodoh? sebagai yang mulia hakim. Tapi seperti hakim ya, makanya sering situasi ya. Artinya kalau diadjudikasi kan sudah peran Bawaslu itu sudah tidak menjadi hakim sesungguhnya, tapi berperan sebagai hakim. Tetapi ya itu tadi ya Mas, putusannya itu tegas putusan Bawaslu harus diikuti. Setuju nggak setuju? Jadi harus ikut putusan Bawaslu begitu. Kalau nggak mau mengikuti keputusan Bawaslu berarti nanti di mediasi harus selesai ya Bu. Kesepakatan para pihak kan gitu. Di dalam satu terminologi hukum kan kita kenal ada satu kepastian hukum Mas. Kalau kemudian selalu ada upaya tidak ada berhentinya kapan pelaksanaan pemilunya. Baik, sudah sangat jelas sekali saya kira untuk sahabat Bawaslu. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu kita ke poin inti pada diskusi kita kali ini yaitu sebenarnya apa dan bagaimana yang dimaksud dengan 10 tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut. Oke, saya jawab ya Mas Lukman. Ya, Bu. Sebetulnya ini kan menjawab pertanyaan pada masyarakat yang penasaran. Kalau mediasi itu ngapain aja toh? Kan begitu. Sebetulnya kan menjawab masyarakat itu. Apa saja tahapannya? Ya, itu sebetulnya ini adalah tugas kewenangan Bawaslu gitu ya Mas ya. Tapi kita akan sampaikan ke masyarakat umum tidak apa-apa. Nah, begitu masuk permohonan, begitu. Kemudian kita sudah mulai verifikasi dan seterusnya, dan akhirnya dari pleno itu maju ke tahapan mediasi, maka tahapan dimulai ya. Yaitu yang pertama pendahuluan. Yang kedua adalah sambutan mediator. Itu sudah dalam bentuk sidang ya Mas? Ya. Sudah dalam sidang mediasi begitu. Atau kalau bahasa pilkadanya itu musyawarah ya Mas ya. Nah, kemudian presentasi para pihak. Kemudian yang keempat kesepahaman awal gitu. Ada sering suara. Kemudian ada yang namanya identifikasi masalah, itu yang kelima. Yang keenam negosiasi. Yang ketujuh ada pertemuan tertutup. Yang kedelapan itu adalah pengambilan keputusan akhir. Yang kesembilan adalah penyusunan keputusan. Dan yang keempat penutupan. Ya, itu yang ke-10. Yang ke-10 penutupan ya. Karena itu ada 10 tahapan. 10 tahapan mediasi. Mungkin untuk memperjelas Bu atau Pak Widodo itu bisa menjelaskan lebih detail terkait 10 tahapan mediasi tersebut yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan mediasi ya. Baik, karena ini panjang nanti mungkin saya bisa berperan juga dengan Bu Puspa untuk penjelasan. Saya poin yang pertama dulu. Jadi tadi sudah sampaikan Bu Puspa untuk poin yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini maknanya sebenarnya sudah masuk pada tadi seperti sampaikan dulu, lingkupnya itu sudah lingkup mediasi. Karena sebelum itu tentu harus ada pengajuan dulu oleh para pihak, yang kemudian syarat-syarat formal materialnya terpenuhi baru muncul register. Yang kargo itu muncul baru masuk tahapan 10 tahapan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah berfungsi untuk mediator itu membangun kepercayaan pada para pihak yang bersengketa. Di dalamnya itu nanti dijelaskan, kemudian menyampaikan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagainya agar para pihak ini istilahnya percaya bahwa yang menjadi mediator itu adalah lembaga yang kompeten dengan peraturan perundang-undangan dan orang-orang yang juga berkompeten. Dan yang kedua membangun citra diri dengan tentu melakukan pendekatan secara formal di dalam forum itu loh Mas ya, tidak boleh di luar forum itu. Kemudian yang selanjutnya memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau tata cara mediasi yang terkait dengan itu apa saja yang boleh yang tidak boleh dilakukan, termasuk misalnya kesepakatan yang mungkin bisa juga dibahas di situ istilahnya misalnya kode etik pelaksanaan musyawarah itu harus kayak apa dan sebagainya. Tata tertib.
atau tertib kayak seperti apa yang tentu menjadi pedoman bersama. Dan perlu diingat mediasi ini sifatnya tertutup. Ini sebenarnya pihaknya itu hanya ada 3, pemohon, ya kemudian termohon sama mediator. Mediator jumlahnya kan sesuai dengan itu untuk yang pendahulu. Iya, saya rasa sudah cukup Mas itu. Yang penting adalah meyakinkan para pihak kalau mediator itu orang yang tidak memihak. Jadi kita itu harus netral, benar-benar netral. Harus yakin bahwa para pihak pemohon dan termohon itu yakin kalau kita tuh bisa menyelesaikannya dengan netral begitu. Sehingga tidak ada curigaannya, tidak ada kecurigaan begitu. Maka muncul apa istilah citra diri itu salah satunya adalah citra diri untuk betul-betul dinyatakan kita itu netral. Karena mohon maaf munculnya satu apa istilahnya perasaan dalam hati dari para pihak itu bahwa mediator tidak netral, selesailah prosesnya. Selesai bukan untuk menyelesaikan permasalahan, tapi tambah ruwet. Sudah pasti kepercayaannya nggak ada ya. Hilang ya Bu ya. Tambah ruwet. Betul sekali. Untuk tahapan yang kedua itu tadi kan ada sambutan. Sambutan itu apakah dari mediator atau dari para pihak untuk memberikan sambutan tersebut itu? Mungkin bisa dijelaskan terkait hal itu. Kalau sambutan ya tentunya yang beri sambutan itu adalah pemimpin ya Mas mediator. Dari mediator itu. Mediator masuk tiba-tiba para pihak sambutan gitu. Ya, jadi begitu. Mediator itu memperkenalkan diri dulu. Jadi orang kan bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi memperkenalkan diri dulu. Itu sambutan mediator itu isinya memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan mengenai pengertian mediasi dan peran para mediator itu seperti apa, kemudian menjelaskan prosedur mediasi, kemudian menjelaskan mengenai pertemuan terpisah, ya tadi menjelaskan seperti 10 tahapan dalam mediasi gitu ya Pak Soto ya. Begitu ya. Dan yang paling penting juga tadi bersama Pak itu adalah Pak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya itu melalui mediasi. Karena memang mediasi tidak bisa dipaksa sebenarnya. Kalau tidak ada keinginan dari para pihak, mediator tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ini perlu ditekankan bahwa betul-betul kemauannya itu oleh para pihak. Mediator bersifat sebagai penengah, fasilitasi. Lalu terkait yang ketiga tadi, tahapan yang ketiga yaitu terkait presentasi para pihak. Itu sebenarnya presentasinya seperti apa? Apakah seperti di pengadilan ada pembacaan permohonan atau bagaimana? Presentasi dalam seminar ya Mas? Ya, seminar di kampus itu. Enggak Mas. Saya dulu. Jadi kalau dalam presentasi para pihak itu mediator itu berperan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan masalahnya. Ya. Jadi tentu waktunya juga harus relatif sama, syukur sama persis ya. Saya memberi kesempatan yang sama, didengarkan bersama-sama oleh para pihak, baik oleh pemohon maupun kemudian mendengarkan, mencatat atau mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu. Nah, kenapa? Karena ini bagian dari bahan untuk menganalisa sebenarnya kayak apa sih persoalannya yang sesungguhnya, sehingga kemudian walaupun mediator itu sifat betul-betul netral, tetapi tentu sekali lagi bisa memberi advice yang sama-sama tidak merugikan. Kemudian menekankan peran pihak-pihak yang bersengketa untuk menjadi serta yang aktif. Kesuksesan dan kegagalan tergantung pada mereka. Jadi kalau niatnya sudah mediasi tidak boleh diam. Kalau ada niat mediasi datang-datang misalnya ngomong pokoknya ya fokus yang itu saja ya. Berarti memang lebih ke para pihak itu ya. Betul. Untuk keaktifannya itu ya. Aktifan itu ada para pihak, sukses tidaknya mediasi itu kemudian kepada para pihak. Karena mediator itu berdiri di tengah untuk kemudian membantu. Iya, saya rasa itu Mas. Terus yang tahapan yang keempat tadi itu terkait kesepahaman awal itu. Bagaimana itu kesepahaman awal yang dimaksud itu? Kesepahaman awal, namanya kesepahaman itu berarti masing-masing pihak sudah paham apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan. Yang diinginkan. Nah, jadi dari termohon dia menyampaikan tadi presentasi tadi, ya presentasi bahwa terjadi pelanggaran ini bla 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 gitu. Nah ini biasanya kan kalau sidang mediasi seperti ini itu kan termohonnya itu pasti KPU ya Mas,
Termohonnya ya, pasti KPU itu. Karena ini mediasi gitu ya, jadi mesti KPU. Jadi paham, KPU juga termohon juga paham apa yang dimaksudkan pemohon. Nah, itu terjadi kesepahaman. Nah, kesepahaman tadi dimulai dari mana? Dari presentasi tadi dicatat, ditulis, dipertanyakan. Nah, jadi kalau sudah ada kesepahaman awal, masing-masing pihak sudah ada kesepahaman, maka dicarilah titik temu. Oh, titik karepe pemohon itu seperti ini, bla 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 bla. Paham, dipahami semua. Termohon juga menyatakan dalilnya, begitu kan? Karena tadi sama-sama presentasi ya Mas Edo. Nah, setelah semua tahu posisinya, maka dicarilah titik temu, dipertemukan, dicari titik temu biar bisa ketemu solusinya ya. Jadi di sini adalah mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa itu bukan pertarungan, Mas. Ya. Jadi tidak harus dimenangkan dengan cara apapun gitu ya. Harus kelihatan gagah. Kadang kita paham ada kelalaian di sana sini, namanya juga manusia kan ya Mas ya. Mungkin KPU ada kelalaian, mungkin pemohonnya juga ada kelalaian pemahaman. Nah, inilah yang terkadang perlu mediator itu perlu bijak untuk menanggapi hal ini. Jadi untuk adanya kesepahaman awal itu. Itu tadi sudah masuk ke kesepahaman awal. Apakah yang untuk mencapai titik temu itu masuk dalam tahapan yang kelima atau identifikasi masalah tersebut atau bagaimana? Jadi kalau kita bicara masalah ini, identifikasi masalah ini kan menjadi tahapan kelima. Iya. Itu menjadi sangat penting. Kenapa? Itu bisa memfasilitasi atau para pihak itu bisa menyelesaikan permasalahannya kalau identifikasi dulu, tidak nggak yang kemana-mana, karena ini menjadi penting, menjadi batasan. Sebenarnya apa sih yang jadi perselisihannya? Iya. Gitu. Kalau itu semua, jangan-jangan semua dipermasalahkan. Dan hanya karena misalnya, mohon maaf, salah satu utamanya misalnya pemohon, ketidaksiapannya sebenarnya bisa saja terjadi. Maka kemudian identifikasi itu merupakan satu langkah untuk mengidentifikasi topik-topik yang sifatnya permasalahan yang sifatnya umum dulu. Nah, kemudian dari permasalahan yang sifatnya umum, ya, itu kemudian diturunkan dan disepakati oleh dua pihak itu topik-topik permasalahan yang sifatnya sub saja. Sehingga dari situ menjadi sangat spesifik karena tentu apa yang menjadi objek yang disengketakan itu nanti kan harapannya terjadi satu kesepahaman yang sudah tidak ada muncul permasalahan baru. Ya. Dan yang kedua, identifikasi masalah itu merupakan satu agenda untuk menyusun proses perundingan itu. Ya, jadi kan begini Mas ya. Mediasi itu kan tahapan sengketa di Bawaslu kan ada jangka waktunya. Tidak bisa berlama-lama kan, jangan-jangan sudah selesai belum selesai pemilunya, coblosan masalahnya belum selesai. Masalahnya masih terus berlanjut saja. Itu tahapannya kan sudah ditentukan oleh undang-undang jangka waktunya. Nah, dalam mediasi ini jangka waktunya kan juga nggak lama kok, hanya 2 hari ya. Nah, itu harus dibuat agenda. Diagendakan, dibikin schedule. Mau bicara mengenai apa, tentang apa itu harus dicermati biar tidak terlalu lama waktu. Dalam 1 hari misalnya, itu boleh sidang mediasi itu tidak hanya sekali. Kalau sekali ini nggak selesai, mereka mau mencari bukti yang lain, kemudian nanti tunggu 3 jam buka lagi nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting waktunya itu jangan terlalu panjang-panjang karena kalau banyak diskusi nggak ada solusi repot gitu. Lanjut. Perlunya menyepakati subtema itu. Iya. Sehingga nanti karena argonya berjalan ya Bu, ya penyelesaiannya hanya dibatasi waktu, maka segera bisa poin demi poin menjadi kesepakatan. Terus ke tahapan yang ke-10 terkait 10 tahapan mediasi, yaitu tahapan yang ke-10 yaitu tadi kan sudah dijelaskan bahwa negosiasi, tahapan yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah negosiasi. Sebenarnya itu negosiasinya itu seperti apa? Monggo Pak Dodo. Oh ya Pak Dodo itu kan kordis hukum loh ini. Jadi ya dia menguasai aturan, namanya juga kordis hukum. Monggo Pak Dodo. Jadi gini, di dalam satu proses musyawarah atau dalam hal ini mediasi, tentu sebenarnya para pihak itu awalnya itu berpedoman pada pembenaran yang dia bawa sendiri. Mestinya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau sudah ada kesepakatan sejak awal nggak mungkin ada sengketaan ya. Nah, maka kemudian di dalamnya itu ada satu proses, ada satu situasi di mana harus ada tawaran maupun take and give untuk memberi dan
menerima satu apa istilahnya tertentu, maka disitulah muncul satu namanya proses negosiasi. Jadi proses negosiasi itu adalah mendorong para pihak untuk membuka pikiran. Tujuannya untuk mendapatkan penyelesaian yang paling dapat diterima oleh semua pihak. Itu dilakukan oleh mediator. Maka kemudian dinegosiasikan, ya, sepakatan-sepakatannya, apa istilahnya, tawaran-tawarannya monggo dan lain-lain. Dan yang kedua, mengubah posisi para pihak menjadi hal yang perlu dipecahkan oleh para pihak, mengubah dari sikap posisional ke arah memahami kepentingan para pihak. Tadi saya katakan awalnya pasti memahami apa yang dia bawa itu adalah yang paling benar. Iya, betul. Tapi dengan negosiasi, biar orang itu bergeser bahwa kebenaran tidak mutlak di dia atau kesalahan tidak mutlak di dia, gitu kan. Maka contoh tadi kasus yang awal-awal saya sampaikan, awalnya misalnya KPU itu pasti mengatakan benar bahwa itu pasti TMS itu. Kenapa? Kalau saya verifikasi orangnya tidak ada kok, atau tidak ketemu jumlahnya tidak terpenuhi. Tapi partai politik itu sudah pasti benar loh. Kenapa? Basis dukungannya itu saya itu tidak memasukkan. Iya, betul. Hanya jenengan itu tidak ketemu orangnya, dan kok jenengan datangnya jam 9 pagi. Waktunya misalnya seperti itu. Itu bagian dari mempertemukan itu di dalam proses. Nah, terakhir mendorong kesepakatan yang win-win solution tadi yang selalu kita cari ya Bu ya. Kita sebut bahwa mediasi itu dari negosiasi itu memunculkan kesepahaman baru bahwa tidak ada kebenaran mutlak dari kedua pihak atau ada kesalahan mutlak, yang disitulah muncul satu kesepakatan terjadi yang seperti itu Mas. Ya, saya menegaskan lagi. Apa yang disampaikan Pak Dodo itu sangat apa ya, real. Faktanya seperti itu, begitu. Jadi contoh ini contoh yang terjadi di lapangan, jadi bukan contoh yang mengada-ada, begitu ya. Jadi memang kalau begini yang dicontohkan Pak Dodo tadi, siapa yang salah? KPU benar, ternyata dia nggak ada kok. Iya. Kemudian partai politik ya benar, begitu kan. Nah, jumlahnya jelas. Nah, itu yang menarik untuk didiskusikan, dan ini sebetulnya menarik juga untuk diselesaikan, begitu ya Mas Dodo ya. Ini bisa diselesaikan dengan cara win-win solusi. Artinya apa? Masing-masing harus menurunkan egonya. Masing-masing harus mau berkorban. Yang namanya mencari jalan terbaik. Itu berarti kan harus musyawarah itu ya Mas. Harus ada yang disepakati. Harus diturunkan egonya lah begitu. Orang iso aku bener. Orang iso aku bener. Ya nggak ketemu. Tapi kalau nanti dicari jalan, ya wes aku ngalah lah. Nanti kita sama-sama ke sana. Nah, itu satu solusi ya Mas ya. Nah, itu bisa di mediasi. Nah, peran mediator di sini dia harus mendengarkan benar-benar begitu, dan dia benar-benar harus bijak menggali dan nantinya akan menemukan titik, bisa memberikan solusi yang bisa disepakati begitu. Tapi nggak bisa maksa ya maksudnya ya. Gitu. Itulah makna negosiasi dalam proses seperti itu. Lanjut ke tahapan yang ketujuh, yaitu pertemuan terpisah tadi Pak. Baik, jadi tahapan ketujuh tadi. Kalau di tahapan ketujuh kan ada pertemuan terpisah. Iya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu istilahnya satu tahapan di mana dari sisi aturan kenapa tahapan ini muncul, ini menjembatani agar perasaan psikologi masing-masing pihak itu ketika kemudian ketemu adalah sebenarnya awalnya itu sudah jaga dulu gitu. Itu bisa terhindari dengan baik. Yaitu apa? Munculnya pertemuan terpisah. Para pihak itu kemudian oleh mediator bisa kemudian diyakinkan oleh para pihak sebenarnya maksud tujuan yang paling utama mediasi secara terpisah, tidak dalam satu forum itu yang kemudian nanti hasilnya baru dibawa lagi. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam proses pertemuan terpisah ini sebagai upaya untuk menguji realitas keinginan-keinginan yang muncul pada kita. Pas rapat bareng-bareng yang musyawarahnya belum tentu, tapi tidak saja pas pada pertemuan terpisah itu. Jadi mungkin pakai Mas waktu bareng-bareng itu. Jadi mungkin wis anyel sik nyawang. Jadi nggak bisa merasa istilahnya saya kok dizolimi. Dulu misalnya. Jadi atau mungkin ya tadi karena kadang itu ya juga kalau kita dengan suami atau istri kita, mesti kan kalau bicara berdua lebih enak kan bisa daripada bicara dengan tetangganya. Nah, itu ya begitu. Mungkin waktu di pertemuan umum itu
dia nggak bisa nyampaikan. Tapi Iya. sudah anyelse atau merasa nggak berani, wong itu tadi dulu pernah jadi pimpinan saya, misalnya begitu nggak berani. Nah, dalam pertemuan terpisah ini bisa menggali itu, Mas. Biar tergali apa itu namanya realitas yang sesungguhnya seperti apa gitu ya, Mas itu ya. Ya. Mediator itu nanti akan sangat terbantu dengan pertemuan terpisah itu. Iya. Kenapa? Karena tadi sebenarnya andai kan ada perbatasan permasalahan psikologis itu tergali dan bahan mediator ketika ketemu bareng lagi. Dan itu sifatnya rahasia ya, Mas itu ya. Sangat rahasia. Mungkin kemudian misalnya mengatakan ini Mas Lukman pagi mengatakan dengan kami seperti ini ya. Itu namanya tidak profesional gitu ya. Kalau orang muda mengatakan mosok mediator ember gitu. Boleh begitu. Kalau terjadi seperti itu, kode etik gitu. Pertemuan terpisah itu maknanya menggali alternatif solusi sebenarnya yang berangkat dari para pihak yang belum tergali di dalam forum mediasi itu. Yang nanti tentu sebenarnya akan dibawa lagi, tapi menjadi sesuatu yang terkesan itu menjadi apa kesepakatan. Iya. Ini kan keren ya, menjaga perasaan itu lah, menjaga perasaan untuk saling menghormati. Selanjutnya untuk tahapan yang ke-10 yaitu terkait pengambilan kesepakatan. Ya, tahapan yang ke-8 ya Mas ya? Ya, ke-8 Bu. Kok sudah ke-10 ya itu? Nanti melompat pengambilan keputusan akhir ya. Keputusan akhir itu menjadi kewenangan Bawaslu ya sebagai mediator. Dia mau nggak mau kan harus ambil keputusan begitu. Keputusan akhirnya seperti apa? Itu nanti kalau bisa dengan cara mufakat itu lebih baik begitu ya Mas Tito ya. Nah, dalam tahapan pengambilan keputusan itu membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Jadi mediator itu juga harus mempunyai ide-ide begitu yang baik begitu ya. Ya kemudian bisa tadi mengatakan tadi misalnya ya sudah begini bagaimana kalau nanti sama-sama ditentukan jamnya kita verifikasi ke lapangan ke petani. Itu salah satu contoh inisiatif yang diberikan oleh mediator begitu ya. Kemudian tadi membangkitkan pilihan-pilihan. Atau kalau datangnya malam misalnya begitu. Jadi kalau pas di rumah semua itu kan pilihan ya Mas ya, pilihan untuk disepakati. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang sama-sama win-win solution. Apa artinya win-win solution itu adalah yang apa ya? Win-win solution itu sama-sama menguntungkan begitu, tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian juga menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Dan kemudian adalah juga para pihak diharapkan telah melihat titik temu. Oh, ada titik temunya, kepentingan mereka bisa diakomodir, sama-sama bisa mengendalikan egonya, begitu ya Mas Teguh ya. Nah, itu yang di pengambilan keputusan akhir. Itu nanti kewenangannya mediator itu Mas ya. Iya. Tentu bahannya adalah bahan-bahan yang tergali di dalam satu proses mediasi itu. Iya. Walaupun kewenangannya begitu Mas. Iya. Untuk 2 tahapan yang terakhir dalam 10 tahapan ini yaitu tahapan ke-9 dan ke-10, yaitu yang ke-9 terkait penyusunan kesepakatan dan yang ke-10 itu terkait penutupan. Mungkin itu bisa dijelaskan terkait. Wah, itu ahlinya divisi hukum itu Mas, itu tahapan yang dalam penyusunan kesepakatan setelah semua proses tadi dilalui, proses pertama sampai proses ke-8 tadi, maka penyusunan kesepakatan itu mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapai penyelesaian permasalahan. Jadi mediator itu harus aktif dalam konteks ini, bukan untuk memihak, tetapi memberi istilahnya solusi, mengembangkan ada nggak tawaran solusi baru, misalnya seperti itu pada para pihak. Ayo pergi lagi misalnya. Kemudian yang kedua, para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh mereka untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Jadi misalnya contoh tadi tentang verifikasi parpol, itu kesepakatannya ada berdua. Ya, kita tentu mediator itu menjadi penengahnya tentang jadwal kapan, misalnya tempatnya di mana, kesepakatan apa yang misalnya dihadirkan di mana dan lain sebagainya, itu kesepakatan di situ. Kemudian yang terakhir, mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis. Kenapa? Akan tidak dihindari di belakang hari. Kalau tidak muncul kesepakatan tertulis, bisa saja keluar dari ruangan sudah berubah pikiran. Nanti yang muncul ego sektoral. Karena itu dokumennya menjadi dokumen otentik. Menjadi dokumen otentik, menjadi hak aktif dalam institusi hukum dari tapi bahwa ini kesepakatan yang dibuat. Kalau keluar dari ini maka kemudian
ada yang apa istilahnya keluar dari kesepakatan. Kemudian untuk yang selanjutnya yang penutup itu adalah mediator meminta para pihak untuk membaca kembali hal-hal yang tertuang di dalam kesepakatan bersama. Jangan-jangan masih ada yang terselip ya Bu ya. Ternyata ini ditambahin nih dari mediatornya. Tadi saya nggak seperti ini kok. Tambah kesepakatannya. Iya, dan saja itu sisipan seperti itu. Ya. Makanya dicek kemudian yang kedua mengapresiasi para pihak. Kenapa diapresiasi? Karena masih mempunyai kemauan yang keras untuk kemudian menyelesaikan permasalahannya itu tidak melalui jalur yang berkepanjangan yaitu adjudikasi, tapi selesai dalam musyawarah. Toh budaya Indonesia adalah budaya musyawarah. Dalam yang sudah sesuai dengan budayanya. Mengakhiri proses mediasi dengan mengajak para pihak untuk bersalaman. Iya, sah gitu ya. Agar selesai sah, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Iya, begitu. Betul sekali ya. Kalau itu terjadi kesepakatan. Jadi kalau terjadi kesepakatan kan nggak usah rampung itu masalah itu. Saya masalah dengan Mas Duto itu ya Mas. Harapnya seperti itu. Nah itu tuh Mas dalam penyampaian penutup. Tadi kan pembukaan ada pendahuluan ya penutup ini. Kita bukan bicara mengenai putusan ya Mas ya. Ini bagaimana kita bicara dalam sidang itu mengakhiri jalannya mediasi. Jadi mediasi sudah dibuka dan harus ditutup kan. Apapun keputusannya, baik itu keputusan yang musyawarah mufakat. Tapi kalau sudah musyawarah mufakat, kemudian ngejak salaman. Lah kalau nggak sepakat apa nggak salaman? Ya salaman. Tetap salaman. Salaman masalah salaman, nah, kan begitu. Nah ini tadi katakan Mas Duto, dibaca lagi, ayo sama-sama dibaca. Ya biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi apa yang disampaikan itu sama dan diproses tadi begitu. Jadi memang ini memang tugasnya dari Bawaslu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Bawaslu lembaga yang memang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu begitu Mas. Kita imparsial. Iya. Betul-betul berdiri di tengah untuk menyelesaikan proses ini tidak berkepanjangan. Karena prinsipnya sebenarnya pemilu itu kan salah satu prinsipnya adalah dilakukan secara sederhana tidak bertele-tele ya, tapi hasilnya jelas. Karena bagian dari pembelajaran politik. Enggak, bicara soal salaman, kalau pas pandemi semalamannya gimana Mas? Ya, apa namanya seperti jaga jarak. Salamannya jaga jarak. Salaman jaga jarak. Baik Ibu dan Bapak, ini kita lanjut ke tahap tanya jawab yang sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Bawaslu yang mengikuti acara talkshow kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Kartini Wijayanti, Ibu Kartini Wijayanti atau Mbak ini ya. Pertanyaannya yaitu dalam proses mediasi sengketa proses pemilu, seberapa jauh kewenangan dari mediator dalam memfasilitasi mediasi antar pihak yang sedang bersengketa? Itu pertanyaan dari Bu Kartini. Bu Kartini Wijayanti. Ya, satu dulu ini aja. Saya ulangi lagi. Dalam proses mediasi sengketa proses pemilu, seberapa jauh kewenangan dari mediator dalam memfasilitasi mediasi antar pihak yang sedang bersengketa? Baik. Mungkin bisa dulu. Oke. Kalau pertanyaan dari Bu Kartini menarik ya, sebenarnya seberapa jauh sih kewenangannya gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi peraturan perundang-undangan, tentu kewenangan itu melekat memang pada kami kelembagaan Bawaslu sebagai mediator. Itu melekat. Artinya tidak bisa diwakilkan. Ya kan, karena melekat tidak diwakilkan. Tapi kemudian kalau sejauh mana implementasi kewenangan itu tentu seperti sejak awal kami sampaikan tadi bahwa kami menjaga independensi dan netralitas dalam satu prosesnya. Jadi tidak bisa kemudian kami berlaku sebagaimana hakim ketika adjudikasi. Dalam mediasi itu sekali lagi kita betul-betul memfasilitasi mencari alternatif solusi itu berangkatnya dari para pihak. Belum sampai muncul pada kalau seperti disinggung tadi, kalau dalam adjudikasi tadi yang mungkin ada yang kalau dalam mediasi enggak, mediasi itu karena keinginan para pihak sepanjang sudah ditemukan, maka mediator itu betul-betul hanya menjembatani, memberi ruang, waktu yang sama, kesempatan yang sama agar semua proses itu berjalan dengan baik agar membuat satu kesepakatan. Iya, saya nambahkan sedikit seperti yang dikatakan Pak Dodo tadi. Sepertinya saya lebih familiar bilang Mbak, begitulah nanti kalau Bu ternyata dia belum Bu begitu ya. Kalau Bu Mbak ya nggak masalah. Mbak Kartini itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah kalau seberapa jauh kewenangan kita tidak boleh lepas dari undang-undang. Ya.
apa tugas kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. Kita memberikan kesempatan dan ruang yang sama pada kedua belah pihak. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Toto harapannya adalah selesai. Bagaimana agar bisa selesai? Nah tadi para pihak diberi kesempatan yang sama dan di sini mediator bersifat netral begitu. Mediator tidak boleh memihak karena tujuannya adalah hanya mencarikan memfasilitasi mereka yang bersengketa para pihak. Para pihak biar selesai dan itu nanti secara terhormat begitu dan bermartabat begitu. Jadi ya itulah kewenangan kita. Kalau tidak menjadi kesepakatan ya ada langkah lain yang bisa dilanjutkan yaitu dengan adjudikasi. Untuk pertanyaan yang kedua ini kayaknya sudah pertanyaan yang terakhir ini mungkin. Apakah perbedaan antara mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu? Terima kasih. Ini dari Mas Pai. Mas Pai. Kalau Mas ini masih muda biasanya, Mas Pai. Apakah perbedaan antara mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu? Oke, Pak Dodo dilemparkan ke saya. Ya, begini Mas ya. Istilah mediasi itu dikenal dalam proses penyelesaian proses sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya. Ini artinya adalah dalam Undang-Undang 7 nomor Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu undang-undang apa? Pilek-Pilpres. Istilahnya adalah mediasi. Sementara musyawarah itu dikenal dalam istilahnya Undang-Undang tentang pemilihan ya Mas Lukman kan begitu ya. Pemilihan itu tidak mengenal istilah mediasi. Yang dikenal adalah musyawarah. Sebetulnya sama apa enggak? Ya sebetulnya itu sama saja, hampir sama. Musyawarah kalau di dalam undang-undang pemilihan itu ada dua. Ada musyawarah terbuka dan tertutup. Kalau dalam undang-undang 7, undang-undang pemilu itu ada yang namanya mediasi dan adjudikasi. Nah, saya sampaikan dulu yang tadi saya sebut adalah pemilihan. Sebetulnya pemilihan ini istilahnya sama dengan pilkada begitu. Berarti bagi yang nanti agak lupa apa itu pemilihan, apakah bukan pemilihan. Nah, jadi yang istilahnya adalah dalam pilkada. Pilkada tidak dikenal adjudikasi ataupun mediasi. Yang dikenal adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, baik itu secara tertutup ataupun terbuka. Tertutup itu tidak boleh pihak luar tahu, tidak boleh diekspos, tidak boleh diliput dan seterusnya. Seperti hanya mediasi ya Mas Haja begitu. Nah, tapi kalau musyawarah terbuka itu nanti sudah bisa diketahui, masyarakat bisa menyaksikan begitu. Dalam istilahnya Undang-Undang Pemilu, namanya adalah adjudikasi. Jadi sebetulnya hampir sama, mungkin hanya istilahnya yang sedikit berbeda begitu. Ya. Jadi disampaikan Bu Puspa lebih kepada sebutan undang-undang. Karena memang berbeda ya, yang satu undang-undang 7, yang satu undang-undang tentang pilkada. Dan ini tentu ada penyempurnaan dalam prosesnya. Itu tidak sesuatu yang sifatnya sangat teknis dan substantif gitu. Karena pada prinsipnya sama bahwa kedua-duanya itu adalah menyelesaikan permasalahan sengketa yang muncul di dalam proses baik pilkada maupun. Jadi bukan permasalahan substansif Mas untuk istilah mediasi dan musyawarah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu karena ini waktunya sudah mau habis. Mungkin saya akan meminta untuk Bapak Ibu untuk memberikan closing statement kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang telah menyimak talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari ini. Baik, Mas Lukman, terima kasih dan kita rasa waktunya sudah mau habis. Sebagai closing statement, jadi kami di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Boyolali, sebagaimana kewenangan yang melekat pada kami terkait dengan proses sengketa dalam yang kita bahas adalah proses sengketa pemilu, maka kami siap menjadi mediator yang insya Allah kami jaga betul independensi, netralitas, imparsialitas untuk memfasilitasi para pihak. Ya, harapannya memang tidak ada ya Bu ya, tapi kalau ada kami siap dan masyarakat berhak tahu informasi ini sehingga manakala nanti pada tahapan itu muncul adanya satu sengketa itu sudah tahu kanalnya harus kemana, sudah tahu jalannya harus kemana, bagaimana nanti proses penyelesaiannya. Dan kami berharap mari kita kawal bersama-sama proses ini nanti bukan hanya masalah ini tapi tahapan yang sebentar lagi juga akan kita mulai
tahapan pemilihan serentak tahun 2024 harapannya walaupun angkanya belum ditetapkan ya Bu ya. Tapi mari kita bareng-bareng bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Iya, begitu. Tagline kita begitu ya. Tagline Bawaslu. Jadi harapan kami pada masyarakat, sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan acara ini, beberapa tayangan sudah kita sampaikan terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam hal penyelesaian sengketa. Baik itu dengan podcast yang dulu, sekarang ini mulai belajar talkshow begitu. Tujuannya apa? Agar masyarakat tahu bagaimana, kemana kalau ada sengketa proses pemilu. Nah, Bawaslu ini mempunyai kewenangan yang mutlak yang diberikan oleh undang-undang, bukan yang kita buat sendiri. Dan kedepannya biar tidak terjadi penyelesaian-penyelesaian yang tidak diselesaikan sendiri, datanglah ke Bawaslu. Bawaslu akan siap menyelesaikan sengketa proses pemilu secara adil, secara transparan, dan imparsial atau tidak memihak. Tetapi sekali lagi harapan kami adalah pemilu nantinya yang akan datang ini, pemilu serentak akan berjalan lebih tertib. Maksudnya bagaimana? Karena aturan-aturan sudah kita selalu sosialisasikan gitu ya. Kalau ada masalah begitu, jadi bisa semuanya ada wadahnya. Di antaranya adalah datanglah ke Bawaslu, kita akan menampung, memperhatikan, dan kalau itu memang perlu diselesaikan, kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya terkait dengan sengketa proses pemilu. Gitu Mas Lukman, ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah berkenan untuk memberikan ilmu pengetahuan buat sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sama-sama Mas. Semoga diskusi kita pada kesempatan kali ini itu bermanfaat. Amin. Ya. Dan menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mas, sebelumnya nanti kita sampaikan tagline Bawaslu bersama-sama. Untuk nanti ya Bu. Ya. Baik, demikianlah diskusi kita pada talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari ini. Dan karena waktu sudah selesai, saya Lukmanul Hakim bersama kru Bawaslu Kabupaten Boyolali pamit undur diri dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline Bawaslu Kabupaten Boyolali, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu.